Bismillah, sebuah kekacauan, sedikit kacauan terjadi di penghujung tahun 2025. Apa itu? Bentar, saya unbox dulu ya paketnya. Yes, saya unboxing lagi Vivo X300 Pro. Kenapa? Karena kemarin sebelum pentas budaya sekolahan anak saya udah pede gitu ya. Oppo Find X9 Pro bakal bisa ngerekam ke panggung dengan baik. Kalau video sih masih lumayan, sampai zoom 6 kali. Cuma foto di zoom 6 kali aja udah kurang bagus ya, apalagi lebih dari itu, 13,2. Kok kayaknya detailnya nggak dapet banget. Teman-teman bisa sambil lihat ya, hasil foto dan video dari Oppo Find X9 Pro pas di Festival Budaya kemarin, Waradana 2025 ya. Iya, kayak gitu kira-kira hasilnya. Jadi saya menyesal, sebelum event itu malah udah jual X300 Pro, dan memutuskan beli lagi. Karena beli lagi saya ganti warna, tadinya kan warna putih, sekarang udah warna brown yang saya beli. Ini segel ya, masih ya, dari sellernya. Bisa dilihat masih ada nih pillnya Vivo. Tapi menurut seller masih dapat Vivo Care dan perpanjangan masa garansi. Mudah-mudahan benar ya, pas dicek emailnya nanti. Karena biasanya itu munculnya nggak di hari yang sama setelah aktivasi. Mungkin sehari atau 2 hari setelah aktivasi baru muncul update mengenai perpanjangan masa garansi dan Vivo Care-nya ya. Dan tetap dapat Vivo Buds ini juga. Jadi saya punya 2 Vivo Buds. Boleh kalau teman-teman mau beli, harga terjangkau pasti. Tapi saya lagi malas upload ke Topet, gimana dong? DM aja ya di IG ya. Nah, saya juga sudah beli casing. Kali ini nggak Yongkit. Yang Yongkit udah dijual bareng handphonenya. Kali ini Nilkin aja karena saya ngerasa memang Vivo ini kameranya kan besar banget sih frame-nya. Bundar. Terus yang Yongkit udah nggak ada tulisan Yongkitnya di frame kamera hitamnya ya. Yang sekarang yang buat X300 Pro nggak kayak X200 Pro. Jadi saya beli yang Nilkin aja. Harganya masih kurang lebih sama. 300.000 tanpa diskon. Murahan ini berarti ya. 300.000 tanpa diskon. Kalau Yongkit kan 350. Dengan diskon sekitar 260.000. Ini casingnya. Teman-teman bisa cek juga produk yang saya munculkan. Kalau tertarik dengan casing ini. Sementara ini dia smartphone-nya. Unboxing-nya nggak perlu sampai saya nyalakan ya. Ya, cuma buat memastikan aja barangnya baru dan ori. Tuh, masih belum disobek kan yang sekarang si ininya, segel smartphone-nya, dan ini bakal susah buat membuka tanpa mengeluarkan smartphone, tanpa pertama melepas pembungkus ini dengan lemnya, kedua dengan menyobek ini ya. Saya sobek aja. Aduh, sobeknya nggak rapi banget. Oke. Ini dia smartphone-nya. Warna brown-nya lebih kece dibanding warna putihnya ternyata ya. Ya, untunglah. Alhamdulillah ada sengsara membawa nikmat. Jadi dibalik kekacauan kemarin, saya jual lalu beli lagi. Ternyata warna coklatnya lebih kece. Ini ada stiker email di situ. Seperti biasa ya. Ada SIM ejector. Tetap saya unbox semuanya, dijelaskan isinya karena kan buat bukti pembelian harus dicek semua ya. Dan dapat soft case dengan warna solid senada dengan bodinya juga, mantap. Ini ada eSIM IM3 kalau mau pakai, lalu ada cara aktivasi Vision Plus langganan setahun gratis ya. Panduan ringkas dan informasi penting dan kartu garansi juga ada di sini. Form garansinya harusnya masih lengkap. Yes, masih ada salinan pelanggan dan salinan kedua. Oke, dan ini daftar service centernya. Sudah lengkap, tinggal charger dan kabel data ya. Sini ada charger 90 watt biasanya, Vivo Flash Charge. Yes, betul 90 watt. Walaupun jarang saya pakai, saya lebih senang pakai charger gun charge yang buat laptop, power delivery, dan kabel data atau kabel chargingnya Type A to Type C. Jadi lengkap semua kelengkapannya. Kalau teman-teman pengen tahu di mana saya belinya, linknya ada di deskripsi. Kalau nggak, klik produk yang muncul ya. Tempat saya beli smartphone ini. Alhamdulillahnya kemarin tuh di Shopee masih ada diskon 1,5 juta. Jadi dari harusnya harga normalnya kan ini 19 juta kurang 1.000. Sellernya jual di 17,5. Dengan voucher Shopee 1,5, free ongkir, tapi masih ada biaya layanan dan lain-lain. Saya bayar sekitar 16 juta 60.000 ya ini ya. Jadi ya ada rugi lah pasti dari jual kemarin ke beli lagi. Tapi ya sudah sudah terjadi. Mudah-mudahan setelah ini pilihan saya tepat. Karena apa? Karena Oppo Find X9 Pro-nya sudah saya lepas. Padahal hasil fotonya kece-kece kayak gini loh. Ya, kenapa saya lepas akhirnya?
Karena saya masih ada Oppo Find X9 yang biasa ya. Kalau buat kamera zoom, mungkin ini kalah dibandingkan yang Pro, tapi kalau buat kamera biasa, sehari-hari mah udah kece banget. Teman-teman bisa cek di IG saya. Boleh kalau mau ngecek, ada beberapa hasil foto. Ini dari Find X9 Pro ketika di bawah moto langit, dari ketinggian. Bagus banget kan? Boleh cek di IG ya, hasil fotonya kalau mau. Boleh like juga postingan saya di sana. Saya taruh linknya deh di deskripsi ya. Ada 2 postingan saya di IG yang bahas hasil kamera Oppo Find X9 Pro. Satu lagi adalah yang sebentar. Saya ingatnya di sini. Ini kebanyakan motokopi dan objek-objek jarak dekat ya. Kalau yang tadi kan jarak jauh. Yang ini kebanyakan objek-objek jarak dekat. Dan menurut saya kalau objek jarak dekat sih si Oppo Find X9 biasa juga nggak kalah bagusnya. Nah ini Find X9 biasa. Tuh. Nggak kalah bagusnya kan? Vivo X300 Pro belum saya ajak hunting kamera pas kemarin, pas yang putih ya. Kalau yang coklat ini mungkin bakal saya keep dulu, jadi nanti ketika ada event buat hunting foto, saya akan pakai buat hunting foto, buat ngecek kualitas kameranya, termasuk kamera zoomnya, apakah benar ini jauh dibandingkan punyanya Oppo. Karena kalau saya ngelihat sih secara fisik, lensa yang buat telefotonya juga memang gedean Vivo ya, rongganya gitu, kotaknya. Kan lensa yang kotak tuh yang periskop, dua-duanya punya, si Oppo sama si Vivo. Tapi di Vivo tuh kerasa lebih besar. Nih, lensa yang kotak itu, yang kiri atas. Vivo punya lebih besar, apalagi kalau pakai yang Ultra ya. Sebelumnya saya udah lepas Vivo X200 Ultra, dibeli teman sekolah dulu. Dan kata dia, jadi jajanan terbaik di 2025. Kalau saya belum tahu jajanan terbaik 2025, kayaknya itu malah ya. Ini nih, ada di postingan IG saya. Jajanan terbaik 2025 buat saya adalah yang ini. Flare Neoflex V2 buat bikin espresso manualan ya. Nah yang ini. Jadi praktis bikin espresso, nggak usah pakai listrik gede-gede. Itu sih kalau buat saya jajanan terbaik 2025. Dan ini, nah ini yang jadi pembeda dari casing Yongkit. Dia punya lens shield, bening ya. Lens shieldnya mudah-mudahan nggak bikin flare. Kalau bikin flare ya berarti harus dibuka pas moto. Tapi kalau yang dipakai foto benar-benar melindungi biar kaca di frame kameranya tidak gores ya. Takutnya kalau ada goresan nanti hasil fotonya terpengaruh. Saya akan nyalakan tetap, tapi unboxingnya nggak usah bahas lagi sisi per sisinya. Oke, ini dia Vivo X300 Pro. Warna brown yang saya beli lagi karena terlalu pede tadinya ya. Oke, jadi teman-teman boleh cek Instagram saya sekali lagi buat hasil foto-foto dari Oppo Find X9, Find X9 Pro. Dan mungkin nanti kalau smartphone ini sudah saya ajak main-main buat ambil foto ya. Untuk saat ini saya mau pakai dulu Vivo X300 Pro, beli kedua kali. Ya rada rugi sih, kemarin udah jual, tapi ya sudahlah. Qadarullah ya. Oke, ini link untuk pembelian casingnya juga saya sertakan di deskripsi. Atau muncul juga di produk di bawah ya. Jadi jangan lupa diklik. Selamat berlibur. Kayaknya udah banyak yang pada libur ya. Ikut libur sekolah. Stay safe di jalan. Mudah-mudahan nggak kena macet dimanapun berada. Gitu aja unboxing Vivo X300 Pro untuk kedua kalinya. Sudah jelas ya kenapa alasannya. Dan tetap dibikin video unboxing karena ya barang mahal, beli dari seller yang tergolong bukan seller pemain besar gitu ya. Mau gak mau tetap harus di unbox buat bukti kalau ada apa-apa. Tapi alhamdulillah sellernya juga bener, kirim barang amanah. Masih ada bonus TWS-nya. Nanti paling saya mau cek untuk masa garansinya. Sementara teman-teman boleh cek detail dari casingnya. Ini ada gripnya di kiri kanan. Di atas lebih slick sih, di atas lebih botak. Sisi kiri ada gripnya lagi, ada tulisan Nilkin. Sisi bawah seperti itu, semuanya pas. Sesuai per lubang-lubangan. Yang ini harusnya sih nggak usah ya. Nggak usah ada lubang. Tapi ini yang harus diperhatikan baik-baik adalah detail di kameranya kece banget. Ada grillnya ya, ada garis-garis kayak gitu. Mantap.
Oke lah, ini aja yang jadi thumbnail ya, kayak gini ya. Sip, hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.